Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita dan insyaallah sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebagai kajian rutin mingguan kita, alhamdulillah kami atas nama DKM yang bekerjasama dengan bagian humas telah mengundang salah satu para penceramah, ya, pengisi materi yang pada kesempatan kali ini qadarullah alhamdulillah mengundang dari Yayasan Cordoba. Mari kita untuk sama-sama menggali, mengkaji, menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, dan atas nama DKM juga kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran Bapak Ibu semua yang senantiasa istiqomah, yang melaksanakan mengikuti kajian ini walaupun di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Tidak apa-apa dibagi-bagi waktu, mungkin di pekan pertama tidak bisa, ya pekan kedua, atau sebaliknya gitu ya. Jangan sampai kita bolong-bolong semua gitu ya. Ini kan bagian daripada kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Masya Allah, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka fadilahnya, keutamaannya lebih baik daripada seisi langit dan bumi, ya. Masya Allah, kita harus tertarik, ya. Jangankan seisi langit, seisi bumi, ya, seisi komplek, seisi rumah kita, ya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan detik, ya, bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki dan Allah bisa melenyapkan rezeki. Banyak orang yang jabatannya tinggi tiba-tiba Allah lenyapkan, ya. Nah, oleh karena itu salah satu tugas kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Jadi salah satunya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga kita mengikuti kajian. Zaman modern sekarang ini dengan zaman digital, Pak Ustadz, mohon maaf punten jamaahnya cuma segini gitu, ya. Masih ada anggapan, ya, menganggap bahwa ngaji mah cukup di internet juga, di Google juga banyak. Padahal bukan itu, bukan hanya semata-mata kita hanya membaca, tapi bagaimana kita mendapatkan fadilah pahala berjalan kaki dari rumah ke masjid. Kita dapat pahala bagaimana kita bersilaturahmi. Punten, kadang-kadang ketika ada yang meninggal dunia cukup dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu cepat, begitu gampang, ya, begitu semangat mengucapkan itu, dan tidak ada action yang lain. Padahal ketika ada yang meninggal dunia, datangi, kita takziah, kita beri motivasi kepada keluarganya, di samping mendoakan. Nah, mari kita tetap bangkitkan kembali, ya, bangkitkan kembali semangat kebersamaan, semangat bersilaturahmi di tengah kesibukan kita. Nggak apa-apa bagi-bagi, itu kan. Saya juga sama punten, mohon kadang-kadang tidak dalam 1 bulan tidak ikut kajian terus, ya, karena mungkin ada kepentingan keluarga, menengok orang tua, saudara. Nggak apa-apa Bapak Ibu semua. Kenapa kajian ini dilaksanakan tidak 1 bulan, tapi tiap pekan, tiap minggu, yaitu biar kita untuk membagi-bagi waktu, ya. Nah, untuk itu sekali lagi atas nama DKM, mari kita mengajak, ya, kurang bagaimana bagian humas, ya, Om Duki sudah meng-share, ya, ke berbagai grup yang ada di komplek Buang ini. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
hadir, belum sempat hadir, semoga Allah memberikan hidayah dan taufik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua untuk keberkahan lingkungan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan komplek kita. Dan kami juga menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang pecinta sedekah, ya, kemudian khusus pada kajian pekan ini, ya, kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Khairun Nisa yang telah menyiapkan konsumsi, ya. Insyaallah apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, pahala senantiasa mengalir kepada yang berinfak dan bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah siap gitu ya. Sudah siap tim teknisnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Al Ustaz Cik Ma'mun untuk menyampaikan materinya. Enggak. Sekedap kurang siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatullahi wa salamuhu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semua. Dengan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua di pagi hari ini, Allah izinkan langkah kaki kita menapakkan kaki di tempat terbaik di muka bumi ini. Fi buyutin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, dan dengan izinnya juga, dengan rezekinya juga, dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kening kita masih bisa menempel dengan tempat sujud, menandakan kita mengakui sebagai hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa karena semuanya milik Allah. Tidak ada yang bisa kita banggakan, karena yang perlu dipuji, yang perlu diagungkan hanya Allah semata. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tentu harapannya kita semua digolongkan ke dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta dengan jajaran pengurus DKM Masjid As-City. Salam ta'aruf, salam ta'zim. Perkenalkan, saya Ma'mun dari Quran Cordoba. Mungkin sering kalau yang suka beli Quran, wah punya Quran Cordoba nih, nah gitu. Yang bergerak khusus memang dalam penerbitan Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah ada di Malaysia, di Brunei Darussalam. Kita sudah mendapatkan tasih di Indonesia dan tasih di Malaysia, dan begitupun di Brunei Darussalam. Dan untuk versi Inggris sudah sampai ke UK, ke Inggris, ke Amerika, ke Australia, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan saya bangga juga di sini. Kenapa? Karena salah satu yang melayout Qurannya ternyata ada di sini juga gitu. Baru tahu sholat jemaahnya ke sini, Pak Nana ya. Itu karyawan Cordoba juga. Tinggal di sini di Kasafa ya.
Oh, Kasamukti. Alhamdulillah. Saya senang melihatnya. Satu ruangan cuma beda tugas. Kalau tugas saya cuma ngeliatin aja. Kalau yang itu tugasnya disuruh harus punten seperti warang mana nanya. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita di pagi hari ini kajian tafsir. Ini sekilas ta'aruf ya. Nama saya Cep Makmun. Sunda banget lah, Sunda pisan. Aya cep-cepan nya. Moal bireuk teh. Cep Makmun asli mati Cililin abdi teh. Gitu. Cuman mumara ke Bandung, ngengkeun orang Bekasi nya tuh. Gitu. Jadi di tengah-tengah we. Linggih di Jilen Ciwasrapa di seberang jalan tol. Ya tadi dinten sehari-hari saya berkhidmat di PT Cordoba International Indonesia yang menerbitkan Quran Cordoba, diamanahi sebagai supervisor R&D, bagian riset, bagian development, bagian dapur, bagian masak, bagaimana nanti produk itu diterbitkan dengan produk yang terbaik, dengan muatan yang terbaik. Alhamdulillah juga rutinitas ya beginilah gitu, ngajar gitu ya. Dan alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba pengalaman mengajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sekilas perkenalan. Langsung saja tanpa berlama-lama ya. Mohon izin untuk menyampaikan, mohon izin untuk sedikit sharing. Bukan berarti saya duduk di sini lebih alim, bukan berarti saya duduk di atas sini lebih pintar, enggak juga. Karena berhubung saya ada sedikit, ya saya share. Balighu anni walau ayah, kata baginda Rasul, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya sedikit-sedikit lah, bagi-bagi ya. Baik jamaah, tadi juga saya teringatkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM. Kita sudah tahu keutamaan sholat subuh, kita sudah tahu keutamaan sholat yang 5 waktu. Bahkan yang menarik tadi sudah sempat disinggung, langkah kaki bisa dihapuskan dosa. Benar apa benar? Benar ya. Dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa yang bersuci di rumahnya, apakah dengan mandi atau dengan wudu, "tsumma masya ila baitin min buyutillah", kemudian dia berjalan ke rumah di antara rumah-rumah Allah, ke masjid, ke mushola gitu, li'ada'i fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah fardukan, yaitu salat 5 waktu. Kanat khutwatahu, maka akan menjadi setiap langkahnya itu takhuttu khati'atan, langkah yang satu akan menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah kaki lainnya meninggikan derajat di sisi Allah. Jadi ketika melangkah kaki kanan melangkah nih, tuh langsung dosa dihapuskan. Ketika langkah kaki kiri melangkah, langsung derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Maka yang paling bahagia harusnya, yang paling beruntung orang yang paling jauh ke masjid, bukan yang paling dekat ke masjid. Karena semakin jauh jaraknya berarti semakin banyak langkahnya. Artinya apa? Dosanya semakin banyak yang diampuni, derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapa sekarang yang paling jauh? Allah mah dekat atuh Ibu ya. Maksudnya manusia. Yang paling jauh siapa sekarang yang sholat di sini? Bukan sombong ya, punten-punten wae gitu ya. Abdi Bu. Kan abdi mati ditu, kan. Ustad kan nganggo motor, itu katinggal motorna gede payut. Kan dina hadis nage langkah, mohon dikonversikeun karena setiap tetes bensin itu teh gitu. Setiap putaran roda berarti roda depan berputar, kesalahan diampuni, roda belakang berputar, derajat ditinggikan. Jadi harusnya ketika kita tahu hadis ini, berlomba-lomba datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Karena apa? Karena keutamaannya sangat dahsyat. Terlebih pada sholat subuh, karena di situ ada qobliyah subuh yang keutamaannya sangat dahsyat sekali. Baik, kita mulai ya. Tapi izinkan saya bertanya,
Kajian kita hari ini kan kajian Al-Quran. Terus pertanyaannya, kenapa kita harus ngaji Quran? Menit ada mal pisan. Bu, mending keneh obo deui atuh daripada ngaos Quran mah nya. Raos obo mah nya tibra aduh gitu. Nah, Bu, Pak, kita harus belajar ngaji. Kenapa kita harus ngaji Quran? Kenapa? Ada yang tahu? Wakil yang jawab atuh kami izin mah. Yang pertama, karena Quran adalah pedoman hidup kita. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahkan secara umum hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran secara khusus adalah petunjuk, buku pegangan, guide bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin takwa berarti harus nginduknya ke Al-Quran. Karena orang yang tidak bertakwa tidak mungkin dia akan menginduk kepada Al-Quran. Bahkan secara umum manusia, Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi manusia dan pembeda mana yang hak dengan mana yang batil. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus ngaji Quran? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al Bukhari menyatakan dengan tegas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian wahai umatku adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mau menjadi orang yang terbaik di antara umat Rasul? Mau pisan atau mau banget? Mau bangetnya, pisan banget ya tatakennya. Mau banget, tetapi masalahnya itu teh hanya lisan atau sudah sampai ke dalam alam bawah sadar, ke dalam hati sanubari. Karena begitu ngaji, aduh hararese geuning ustad ngaji teh langsung pundung gitu ya. Eta teh ongkoh hoyong jadi khairukum cenah, yang terbaik di antar umat Rasul. Tetapi ngaji satu kali kapok gitu ya. Nah, kalau kita betul-betul ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat baginda Rasul, maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian wahai umatku adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tanggap pertama kita semua menjadi pembelajar. Itu sudah menjadi manusia yang terbaik, menjadi umat Rasul yang terbaik. Kalau sudah bisa, maka ada kewajiban mengajarkan kepada yang belum bisa. Ya, kewajiban mengajarkan. Maka saya di sini bukan berarti saya bisa, tetapi adalah sedikit gitu yang saya peroleh dan ingin saya share untuk menggugurkan kewajiban saya dalam mengajarkan Al-Quran. Bahkan yang lebih dahsyat lagi dalam hadis sahih lainnya, inna lillahi, apalnya ibu urusan inna lillahi mah tadi geus pada KM nya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta mah da ayat Quran asalna mah surat Al-Baqarah nya. Ieu mah hadis Bu, sanes inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nya. Antosan heula sakadap nisok urusuhan. Inna lillahi ahlina minan nas tuh bentennya. Benten makana ulah rurusuhan. Iba langsung wa inna ilaihi rajiun mah. Inna lillahi kata baginda Rasul, sesungguhnya bagi Allah, sesungguhnya Allah memiliki ahlina minan nas, keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ketika mendengar ini sahabat semua kaget. Keren, dahsyat. Jangankan jadi keluarga Allah, sekedar keluarga wali kota, gayana luar biasa. Keren. Bangga. Jadi keluarga gubernur, keren. Jadi keluarga presiden apalagi. Ini menjadi keluarga Allah di muka bumi. Lebih dari keren lagi. Namanya udah jadi keluarga, mau minta apa sok. Lebih persentase diijabahnya, dikabulkannya lebih banyak dibanding yang bukan keluarga. Kan gitu ya. Maka para sahabat pun bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu wahai Rasul? Yang digolongkan menjadi keluarga Allah di muka bumi ini.
Maka baginda Rasul melanjutkan, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka yang Allah golongkan sebagai keluarga Allah di muka bumi adalah ahlul Quran, orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, baik dengan cara belajar ataupun dengan cara mengajar, baik dengan cara membaca ataupun menghafal, baik hanya sekedar baca maupun sudah sampai tahap faham, semuanya ahlullah. Hum ahlul Quran, merekalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, mereka itu keluarga Allah dan orang yang dikhususkan, orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Ini menguatkan hadis ini tuh. Kalau mau jadi orang yang terbaik di antara umat Rasul, kalau mau ingin menjadi orang spesial di sisi Allah, jadilah pembelajar dan pengajar Al-Quran. Siap? Insyaallah. Insyaallah Arabnya ulah insyaallah Sunda. Insyaallah Sunda mah insyaallah hayu-hayu engke gitu nya. Hayu-hayu cicing. Hayu urang ngaos, mohon mangga insyaallah Sunda. Eta teh moal gitu. Ieu mah insyaallah kedah diusahakeun nya ulah insyaallah Sunda. Teta insyaallah bahasa Arab. Insyaallah dalam bahasa Arab itu adalah perkataan keyakinan akan melakukan tetapi disertai tawakal kepada Allah. Saya akan datang ke sini insya Allah. Ya, kalau Allah masih memberikan umur, kalau Allah tidak memberikan halangan rintangan, saya pasti datang ke sini. Itu insya Allah dalam bahasa Arab yang benar, bukan insya Allah Sunda. Ya. Jadi siap menjadi pembelajar dan pengajar Quran, siap insya Allah. Baik, alhamdulillah. Nih yang kedua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ini pembukaan aja dulu ya, biar kita semangat dulu ngajinya ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Al-Quran. Yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatih, dengan sebenar-benar bacaan. Dari segi tajwidnya sesuai, makhraj hurufnya benar, sifat-sifatnya dilafazkan dengan baik sesuai dengan sifatnya. Bahkan ketika menjelaskan, tafsirkan dengan tafsir yang sesuai, ditafsirkan oleh para ulama, difahami oleh para ulama salafus salih. Yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang Allah akui bahwasanya mereka benar-benar beriman kepada kitab Al-Quran. Hanya orang yang mau belajar Quran yang terbukti iman kepada Quran. Jadi orang yang tidak mau ngaji Quran menandakan dia belum beriman kepada Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa may yakfur bih, dan siapa yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, yang kufur kepada Al-Quran, yang ingkar kepada Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka Allah golongkan kepada golongan yang merugi fid dunya wal akhirah. Kenapa begitu? Meruginya di dunia dan di akhirat. Baginda Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah Al-Quran, satu hurufnya diberikan satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, lalu Allah jadikan satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Maknanya ketika baca satu huruf pahalanya berapa? 10. Mungkin enggak kita baca Quran satu huruf? Enggak mungkin. Minimal 1 ayat, minimal. Gitu. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata baginda Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Tetapi yang aku maksudkan bahwasanya alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka baru saja kita baca alif lam mim. Berapa pahala? 30 pahala kebaikan yang sudah kita depositokan, yang nanti akan kita cairkan di akhirat. Masya Allah. Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana 2 halaman? Bagaimana 1 juz kita baca dalam 1 hari? Berapa banyak kebaikan? Maka Allah nyatakan wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang mengingkari Al-Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran, enggak mau belajar, mendahulukan gengsi, rasa malu, karena merasa sudah terlalu terlambat, sudah usia 50, ngajinya masih balelol, antose moal ngaos isin. Jangan dahulukan rasa malu, dahulukan malu kita kepada Allah, jangan kepada manusia. Malu kepada Allah, Allah berikan usia, tetapi peluang kebaikan disia-siakan begitu saja. 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Mulai sekarang siap ngaji terus? Insya Allah. Jangan lewatkan 1 hari pun tanpa membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat dahsyat. Bahkan kita diancam kufur yang tidak mengimani Al-Quran, kufur yang tidak mau ngaji Quran teh. Nauzubillah ya. Yang kedua, kita lihat firman Allah yang lain dalam surah Fatir, 1 surat sebelum Yasin. Fatir surat 35, Yasin surat 36. Dalam surah Fatir ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yatluna kitaballah." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yang senantiasa bertilawah, tala yatlu tilawah. Ya, ini yatluna bentuk fiil mudhari'nya, bentuk kata kerjanya. Tilawah bentuk isimnya. Kan tilawah Quran yuk, maksudnya baca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Ustaz eta ti mana menerjemahkan senantiasa? Apaan eta Bu, Pak? Tina kalimatna menggunakan fiil mudhari. Ari fiil mudhari teh untuk masa hal wal mustaqbal, masa kini dan masa akan datang. Maksudnya selama hayat di kandung badan dia selalu terus baca Al-Quran. Tidak menggunakan fi'il madhi yang bermakna lampau. Bukan mengatakan sesungguhnya orang-orang yang pernah membaca, bukan pernah membaca, senantiasa membaca. Kan Allah menggunakannya fi'il mudhari bermakna hal wal mustaqbal, hari ini dan akan datang seterusnya. Continue. Wa aqamus shalah, dan juga dia tetap mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dia pun berinfak, tidak pernah lupa mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah, sirran, baik secara sir sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Jadi sedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi, boleh tidak disebutkan nama, boleh disebutkan. Maka jangan julid, jangan buruk sangka ketika ada sedekah diumumkan. Da Allah menyatakan sirra wa alaniyah. Mau sir silahkan sembunyi-sembunyi, mau alaniyah diumumkan. I'lan, alaniyah teh bahasa Arab, i'lan bahasa Arab, ke bahasa Indonesia jadi iklan. Jadi banyak bahasa Indonesia yang diambil serapan dari bahasa Arab. I'lan bahasa Arabnya artinya diumumkan, pengumuman, disiarkan. Diserap Indonesia kurang enakeun i'lan asa kararagok, iklan gitu. Ya. Majelis ta'lim yang bener. Teu enakeun huruf ain ganti WK, masjid taklim. Padahal yang bener masjid ta'lim pakai ain. Itu Indonesia, diserap dari Arab ke Indonesia ada sedikit penyesuaian, menyesuaikan lidahnya gitu ya. Jadi boleh sedekah itu, infak itu boleh sir, boleh terang-terangan. Maka jangan julid, jangan buruk sangka. Sedekah teh ini diumumkeun teu ikhlas atuh saur saha. Emang terang ikhlas henteuna, yang tahu ikhlas dan tidaknya hanya yang
dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas tempatnya di mana? Dalam hati. Maka jangan pernah kita menjudge seseorang, menghakimi seseorang itu ria atau tidak ria, ikhlas atau tidak ikhlas. Kan hanya dia dan Allah yang tahu. Dan Allah pun mengatakan sirra wa alaniyah. Mau sir silahkan, mau alaniyah silahkan, diiklankan pun silahkan. Asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang selalu baca Quran, mereka yang selalu teguh melaksanakan salat, mereka yang selalu konsisten mengeluarkan infak, Allah golongkan kepada orang-orang yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang yang selalu mengharapkan bisnis dengan Allah, dengan bisnis yang tidak akan pernah merugi. Kira-kira di dunia ini ada bisnis yang tidak pernah rugi? Teu aya, pasti aya naik, aya turun, pasti aya di kalana gulung tikar, pasti aya. Tetapi ada ternyata bisnis yang tidak akan pernah merugi, untung terus, yaitu bisnis dengan Allah dengan 3 perkara: baca Quran, salat, dan infak. Lalu kemudian para ulama mentadabburi ayat ini dan diaplikasikan dalam kehidupan. Ketika ibu buat bisnis, jualan atau apapun untuk diri sendiri dan yang lainnya, supaya tidak mau merugi, jangan pernah bisnis kita jauh dari 3 hal ini. Jualan cireng, supaya cirengnya tetap laku, tetap naik omsetnya, jangan pernah tinggalkan 3 perkara ini. Apa? Baca Quran, salat, infak. Maka ketika usaha kita bangkrut, cek bagaimana baca Qurannya, cek bagaimana sholatnya, cek bagaimana infaknya. Jika baca Qurannya teu pernah, jika sholatnya tara berjamaah, apalagi tambah sunat, duha dan lain sebagainya, cek juga infaknya. Koret, medit, mereket, jahe, mementingkan laba, untung, tetapi tidak pernah sedekah. Wajar kalau merugi, kalau Allah berikan kerugian dan kebangkrutan. Karena kalau tidak ingin merugi, harus bagus baca Qur'annya, harus konsisten sholatnya, dan harus istiqomah infaknya. Ini amalkan. Gitu. Yang selanjutnya sedikit lagi sebelum masuk ke materi inti, ini pembukaan dulu biar semangat. Kenapa kita perlu ngaji tahsin atau tajwid? Jadi ngaji Quran tadi udah ada tuh. Ya, keutamaannya, ngaji Quran ternyata luar biasa. Tetapi jangan sembarangan baca Quran, ada aturannya. Karena Nabi pun diajarkan demikian oleh Jibril alaihi salam, bertalaki langsung dengan Jibril alaihi salam. Ada aturannya, mana yang dipanjangkan, mana yang dipendekkan, ada aturannya, tidak asal baca. Karena Al-Quran ini kitab suci yang penuh dengan aturan. Kenapa kita perlu ngaji tahsin? Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Muzammil surah ke-73 ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ari tartil teh naon? Tah saur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tartil adalah mentajwidkan atau mentahsinkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Ngaji Quran tidak asal berhenti, tidak asal mengulang. Ada aturannya, ada al-waqfu wal ibtida, kapan waktunya wakaf, kapan waktunya memulai. Ada aturannya. Karena kalau kita tidak tahu aturan, bisa menjadi salah persepsi dan salah makna. Contoh ini cara berwakaf, berhenti. Saya, ini contoh Indonesia ya. Saya wakaf itu seperti titik koma lah. Saya makan kucing mati, ada 4 kata nih. Saya makan kucing mati. Kita berwakaf pada kalimat terakhir. Saya makan kucing mati. Maksudnya ya saya makan kucing, terus sayanya mati. Kita pindahkan berhentinya, berwakafnya pada kalimat sebelumnya. Saya makan, koma.
berhenti wakaf tanya. Kucing mati sama beda dengan yang pertama? Beda. Yang pertama saya makan kucing mati. Yang kedua saya makan kucing mati. Nya nuju tuang, aya kucing maut. Ya gitu. Kan beda. Nah, yang ketiga, saya makan kucing mati. Saya makan kucing mati. Beda kan maknanya? Ya, gitu. Antara saya makan dengan kucing mati. Jadi hati-hati ketika berwakaf, maka termasuk kata Sayyidina Ali mengetahui tempat-tempat berhentinya, tidak sembarangan berwakaf. Ya. Nih, sebelum kita mulai, tadi sudah muqaddimah, sekarang kita siap mulai ya. Ini tips berinteraksi dengan Al-Qur'an biar lebih mudah. Ya, dimudahkan oleh Allah. Yang pertama, Al-Qur'an ini kitab suci, kitab yang mulia, beda dengan kitab yang lainnya, maka usahakan keadaan kita ketika berinteraksi dengan Quran dalam keadaan suci. Suci lahir dan batin. Lahir dengan berwudu, batin dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak wajib, tetapi itu tata keramanya. Tidak wajib. Gitu. Tidak mesti harus wudu, tidak wajib. Tetapi tata keramanya, etikanya, karena ini adalah sesuatu yang suci, maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari yang suci ini, kita tempat menampungnya pun harus suci. Air ini bersih, Bu. Ini air suci ya, bersih ya, bening. Kalau gelasnya kotor, kira-kira tetap suci atau jadi kotor? Jadi kotor. Begitupun manusia, memang tidak ada keharusan mau ngaji Quran harus wudu dulu. Tetapi ketika kita menerima ayat suci Al-Quran yang Allah hujamkan dalam hati, tetapi hati kita kotor, wadahnya kotor, bisa jadi Al-Quran yang diterima tidak berdampak apa-apa. Kenapa? Karena hati kita kotor. Karena wadahnya kotor, enggak bisa dimanfaatkan air yang tadi bersih suci itu. Yang kedua, relax. Jadi ngaji mah nyantai, tong sieun dites tenang, mau dites hiji-hiji insyaallah nya. Relax aja, tenang aja, santai gitu. Karena ngaji itu harus pakai otak kanan, bukan pakai otak kiri. Otak kiri mah matematika, gitu, fisikanya, iya mah tenang. Ya, ngaji ya. Relax saja. Yang ketiga, jangan lupa yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu doa mau ngaji apa? Ibu, bapak sudah berapa tahun hidup di dunia ini? Ngaji sudah berapa banyak? Ada yang tahu doa mau ngaji? Ibu luar biasa. Nih dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, surah ke-20 ayat 114. Ini bagi yang belum tahu sampai detik ini doa mau ngaji apa? Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, kata Allah. Wala ta'jal bil Qur'an, wahai Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa ketika menerima wahyu Al-Qur'an. Kalau kita berarti jangan tergesa-gesa wahai umat manusia ketika engkau mempelajari Al-Qur'an. Ulah lurusuhan ngaji mah santai, sabar, step by step. Wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum selesai diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Kalau kita sebelum selesai diajarkan oleh guru, jangan ingin cepat-cepat beres, sabar we, kalem, tenang, step by step, tahap demi tahap. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan Muhammad, ketika engkau menerima wahyu Quran, ketika engkau mempelajari Al-Quran, berdoalah kepadaku, Rabbi zidni ilman. Ini selama ini doa ini tuh sudah hafal sebenarnya, cuman salah persepsi, salah sangka, dirasa-rasa Rabbi zidni ilman teh doa untuk anak anak SD. Kita sudah dewasa, enggak doa ini lagi. Padahal ini doa yang sangat sakral. Allah perintahkan langsung kepada baginda Rasul ketika menerima wahyu Al-Quran. Wahai Muhammad, jangan engkau gunakan akalmu. Wahai Muhammad, jangan engkau tumpukan kepada kemampuanmu. Karena yang mampu menghujamkan Al-Quran ke dalam dada hanya Allah. Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Tuhanku,
tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Qur'an. Yuk sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama dengan kita bacakan doa itu. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, tadinya mau ada bacaan tajwid, tapi kayaknya langsung lewat dulu. Nanti ini materi tajwidnya langsung aja karena nggak cukup waktunya ya. Insya Allah next time, waktu yang akan datang kita mulai dari teorinya. Langsung saja kita ngaji ke Al-Qurannya, kita praktek. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah, jangan jauh-jauh. Surah Al-Fatihah aja dulu kita perbaiki, kita sempurnakan. Kenapa kita perlu perbaiki dan sempurnakan surah Al-Fatihah? Karena termasuk rukun bacaan salat. Ketika Al-Fatihahnya bagus, Al-Fatihahnya sempurna juga salatnya. Ketika bacaan Al-Fatihahnya rusak juga salatnya. Itu rukun. Maka hati-hati, harus kita perbaiki, mantapkan lagi surah Al-Fatihah. Ya, sekarang ikuti saya. Baca ta'awuz dulu ya, isti'azah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan ketika baca ta'awuz, dibacanya a'udzu. Bukan zu ya, bukan auzu, tapi a'udzu. Ujung lidahnya ketemu dengan ujung gigi seri atas. Zazizu ya, zazizu, bukan zazizu. Kalau zazizu punya huruf zai, za. Ya, jadi bukan auzu ya. A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap ya, baik. Kita lanjutkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan di sini kita perbaiki langsung kasuistik aja ya. Bis, sinnya biasa, sasisu, jangan bish, tapi bis. Ya. Kemudian arrah, ini ha. Ha keluarnya dari tengah tenggorokan. Ha, sehah. Jangan ha. Kalau ha dari bawah tenggorokan. Yang ini bagian tengah naik. Ha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan lagi ha dan ain sekarang ya. Bukan alamin, bukan a, tapi a dari tengah tenggorokan. Kalau alamin artinya menyakitkan. Kalau alamin artinya seluruh alam. Jadi bahaya tuh kan, salah baca jadi salah makna.
Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin Tuhan seluruh alam. Tapi kalau Rabbil alamin Tuhan segala kesakitan. Nauzubillah ya. Jadi harus hati-hati. Ain bukan dari hidung, dari tengah tenggorokan. Bukan Kalau nggak bakal keluar ketika hidungnya mampet. Ini mah mau mampet pun masih keluar. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Masih keluar. Tapi kalau dari hidung nggak bakal keluar. Jadi dari tengah tenggorokan. Tipsnya, panggil anak kita yang masih kecil. Sini makan dulu ya, Mas suapin. Gitu. Bukan gitu ya, tapi nah, gitu ya. Oke, saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Semua. Mantap. Lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Semua. Jangan Rahim, tapi Rahim. Jangan ha, tapi ha. Ar-Rahmanir Rahim. Semua. Oke. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang ini mah gampang insyaallah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di sini ada tasydidnya. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydidkan, tekan di situ. Iya. Jangan jangan, karena ada tasydid. Jangan hilangkan harakat. Iyyaka na'ain ini ain ya dari tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua bagus. Ayat 6. Nah ini baru ha. Bukan dari dada ya. Ingat, bukan dari dada, dari tenggorokan paling bawah. Kalau dari dada, kasihan yang nyanyi hitam manis, capek. Ini ha, hidung, haredang, hejo, hareeng, ha. Jangan terlalu dalam. Gitu ya, jangan jangan. Karena tidak ada makhraj dari dada, adanya dari tenggorokan paling bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Semua. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Semua. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ustaz kan ulah tadi dirinya teh waqaf kana lam alif la yajuzul waqfi. Tenang, ada tanda lain. Kalau ada tanda lain boleh. Seperti kita berhenti di sini. Walaupun ada lam alif kan akhir ayat. Nah, boleh. Nah, kenapa ini tanda apa? Nanti urusan tafsir ya itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
magenta. Kalau Qur'annya berwarna, kalau yang tidak berwarna ya hitam ya. Hitam tapi bertemu tasydid. Maka panjangkan 6 harokat. Dol. Nah, gitu ya. Mad lazim mutsaqal kilmi kalau bahasa kerennya. Mad lazim mutsaqal kilmi panjangkan 6 harokat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Sementara tidak detil tajwidnya, hanya beberapa yang kita bahas. Nanti sisanya insya Allah sambil berjalan sedikit demi sedikit saja. Yang penting kita sudah tahu bacaan Al-Fatihah seperti apa, ya. Nanti kita sempurnakan lagi makharijul hurufnya pada kesempatan yang akan datang. Langsung kita masuk ke tafsir ya. Sedikit waktu, mohon izin mungkin 10 menit. Ya. Boleh 10 menit minta izin ya. Oke, 15 menit, alhamdulillah dipasang langkung ya. Ini saya menggunakan tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain, nanti boleh. Cuman nggak bisa dikopi ini teh, susah ya ngopi. Bisa sih sebetulnya. Cuman kekecilan dan belum tentu bisa baca kan gitu. Qur'annya aja, dilihat Qur'annya aja ya. Kalau ini karena gundul belum tentu bisa baca, saya bacain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir Al-Jalalain ini disusun oleh dua ulama besar, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, yang pertama kali menyusun adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari surah Al-Baqarah sampai surat Al-Isra, tetapi keburu wafat. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari ini karya guru dan murid. Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyusun tafsirnya dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra, lalu muridnya melanjutkan yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti surah Al-Fatihah dan sisanya yang belum sempat ya diselesaikan oleh sang guru yang keburu Allah panggil menghadap. Luar biasa, ini karya fenomenal antara guru dan murid. Suratul Fatihah. Surah ini Makkiyah ya, diturunkan pada periode Makkah dan ayatnya terdiri dari 1 ayat. Hanya saja ada yang mengatakan bil basmalah, sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha. Ini ada pendapat memang surah Al-Baqarah ini 7 ayat bersama dengan bacaan bismillah. Tetapi ada juga ulama yang lain berpendapat itu bermula dari alhamdulillah, tidak termasuk bismillah. Lalu bagaimana ayat ketujuhnya? Kalau yang tidak dibaca bismillah, maka ayat yang ketujuhnya untuk yang tidak beserta bismillah yaitu fasabi'ah ghairil maghdub ila akhirih. Jadi ayat ketujuh bagi orang yang tidak baca bismillah, yang berpendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau yang tidak baca bismillah itu kan ada ya saudara kita, ikhwan kita, bahkan ketika sholat pun ada yang tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillah, karena memang mengambil pendapat yang lain. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang dari alhamdulillah. Kalau yang dari bismillah ya inilah. Makanya di sini disimpan. Maksudnya sebagian ada yang berwakaf di sini karena menganggap ini adalah ayat yang ke-7. Ini yang dimaksud tanda lainnya karena ada perbedaan pendapat mengenai susunan penomoran ayatnya gitu. Tetapi ulama Imam Asy-Syafi'i ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i itu lebih condong kepada yang mengambil kepada bismillah bagian dari suratul Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumlatun khabariyah. Lafaz alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah itu adalah kalimat berita. Kalimat berita, Allah ingin memberitahukan kepada hambanya bahwa hanya Allah saja yang layak,
yang patut, yang pantas untuk dipuji. Makhluk tidak layak, tidak patut dan tidak boleh mengharapkan pujian. Karena semua yang dimiliki makhluk itu pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya kendaraan, hakikatnya siapa yang memberikan? Allah. Maka kita mah tidak layak pujian. Kerennya motornya, kerennya mobilnya. Maka ucapannya apa? Alhamdulillah. Tapi ngucap alhamdulillah saheula atuh aing, itu salah. Jadi ketika ada orang memuji kita jawab alhamdulillah dengan penuh kerendahan, dengan tawadhu, karena kita katakan bukan, ini bukan karena saya, ini karena Allah. Jangan puji saya, puji Allah. Gitu. Ini jumlah khabarnya. Allah ingin mengabarkan kepada hambanya bahwasanya yang layak dipuji itu hanya Allah semata. Makhluk jangan pernah sekali-kali pun mengharapkan pujian. Apa sih? Karena semuanya juga milik Allah. Gitu ya. Qusida biha as-sana'u, yang dimaksudkan dengan lafaz alhamdulillah adalah as-sana', bentuk pujian kepada Allah. As-sana'u 'ala Allah bimadmuniha 'ala annahu ta'ala malikul jami'il hamdi. Ini bacaan alhamdulillah dimaksudkan sebagai bentuk pujian kepada Allah karena Allah taala itu malikul jami'il hamdi, pemilik segala pujian minal khalqi, dari makhluknya. Au mustahaqqun, atau dalam kata lain Allah itu yang berhak li an yahmaduh, untuk dipuji oleh makhluknya, oleh manusia. Wallahu alamun alal ma'bud bihaqqin, dan lafaz Allah adalah nama bagi zat yang patut, yang layak disembah. Jadi Allah itu adalah nama bagi zat yang maha kuasa, yang patut disembah. Rabbil alamin ay malikul Rabbil alamin ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaika wad dawab wa ghairihim. Dan Rabbil alamin yang artinya Tuhan seluruh alam, maksudnya adalah maliki jami'il khalqi, pemilik seluruh ciptaan, baik itu minal insi wal jinni wal malaikah wad dawab, baik itu jin, manusia, malaikat, binatang melata dan lain sebagainya. Allah Rabbil alamin, Allah yang memiliki itu semuanya. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun, dan semua yang disebutkan tadi, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu dinamakan alam. Ya, dinamakan alam, makanya ada alam jin, alam manusia, alam hewani, alam tumbuhan, nabati gitu ya. Itu alam semuanya, alam angkasa gitu. Itu alam semuanya namanya. Ya. Kemudian wa ghaliba fi jam'ihi bil ya wan nun, dan kemudian alamin ketika ditambahkan dengan ya dan nun itu bermakna jamak, maksudnya seluruh sekalian alam, akumulasi dari alam manusia, alam jin, alam hewani dan alam sebagainya. Wa huwa minal alamah, dan alamin ini, perkataan alamin ini berasal dari perkataan alamah, li'annahu alamatun ala mawjudih. Dan perkataan al-alamin berasal dari perkataan alamah yang artinya tanda. Karena adanya manusia, adanya jin, adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta ini, bukti adanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau tahu buktinya Allah ada, ya inilah adanya kita, pasti ada yang mengadakan. Adanya bumi, pasti ada yang membuatnya. Adanya langit, pasti ada yang menjaga, memeliharanya sehingga tidak menimpa kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-alamin, kan alam semesta ini adalah alamat, tanda adanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Aidir rahmati wa hiya iradatul khair li ahli,
Yang dimaksud dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang adalah Zirrahmah, memiliki rasa kasih dan sayang. Wahia iradatul khair. Maksudnya punya Rahman itu adalah punya kehendak untuk memberikan sesuatu yang baik kepada yang menerimanya. Jadi tanda Allah Rahman itu, tanda manusia punya Rahman juga adalah ketika dia menghendaki kepada yang disayang itu memberikan yang terbaik. Contoh, saya menyayangi istri saya, maka sekuat tenaga saya akan berikan yang terbaik. Maka Allah pun demikian, Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya. Secara terperinci dalam tafsir yang lebih terperinci, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, fid dunya, di dunia, likulli insan, likulli nas, untuk seluruh manusia tanpa mandang mau kafir mau mukmin, Allah bagi Rahman. Di mana? Di dunia. Tetapi Ar-Rahim, Allah bagi kasih sayang khusus lil mukminin, bagi orang yang beriman. Di mana? Fil akhirah, di akhirat. Orang kafir hanya dapat kasih sayang Allah di dunia. Kalau orang mukmin di dunia dapat, di akhirat dapat. Maka berbahagialah menjadi orang yang beriman, dapatnya 2 kali. Lanjut. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di sini dikatakan al jaza, yaitu pembalasan. Jadi Maliki yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan. Karena adin juga bermakna agama, dinul Islam kan gitu. Tetapi dalam ayat ini maksudnya al jaza, ad-din ini adalah hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, dan itu adalah hari kiamat. Wa khassa bi dzikri li annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah taala. Lalu kenapa Maliki yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan? Bukankah Allah juga menguasai yang lainnya? Kenapa di sini dinisbatkan khusus kepada yaumiddin saja? Karena hanya di hari kiamat saja yang memiliki kekuasaan itu adalah hanya Allah semata. Jadi ketika hari kiamat, ketika hari pembalasan, mutlak yang memiliki kekuasaan, lambang kekuasaan hanya Allah semata secara zahir. Karena ketika di dunia, makhluk pun secara zahir memiliki lambang kekuasaan. Ada RT, RW, lurah, camat, itu kekuasaan. Gubernur, presiden, itu kekuasaan. Raja, perdana menteri, itu kekuasaan. Di dunia ada yang lain di antara makhluk Allah secara zahir ya. Hakikatnya semua ini kan punya Allah, mau di dunia maupun di akhirat. Tetapi ketika sampai di alam akhirat, hari pembalasan, tidak ada RT RW lagi, tidak ada presiden. Semua rakyat jelata yang akan dihisab oleh Allah. Maka Maliki yaumiddin, satu-satunya Allah yang memiliki lambang kekuasaan di akhirat nanti. Kita semua walaupun asalnya gubernur, tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Walaupun Fir'aun sekalipun tidak berguna lagi di hadapan Allah nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Aina khussuka bil ibadah, kami mengkhususkan hanya kepadamu ibadah kami, min tauhidin wa ghairi, dari segi tauhid dan lainnya. Jadi jangan niatkan ibadah kita bukan untuk selain Allah. Gara-gara ada mertua ngadak-ngadak sholatnya rajin, ngadak-ngadak sholatnya ke masjid, jangan. Itu berarti tidak mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu, aku sholat ini ya Allah, aku beribadah ini ya Allah hanya untuk Engkau. Nakhussuka ibadah, aku mengkhususkan ibadah ini hanya untuk Allah. Wa natlubul ma'unah 'alal ibadah wa ghairiha, dan aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah dengan beribadah ini. Maka dalam ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena dalam salat kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami khususkan ibadah ini hanya untukmu ya Allah, dan kami khususkan dengan ibadah ini juga kami minta pertolongan kepadamu ya Allah.
Sehingga dengan melaksanakan sholat ini semoga Allah turunkan pertolongan atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita pun minta pertolongan untuk melaksanakan ibadah dengan secara baik. Ada doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaguskan ibadahku. Rutinkan, dalami, hujamkan ke dalam hati ketika berdoa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sejalan dengan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ay arsyidna ilaih, maksudnya tunjukkan kami jalan yang lurus. Orang orientalis mengatakan begini, orang orientalis ya, kafir, orang kafir mengatakan orang Islam itu orang bingung, katanya sudah mendapat hidayah, tetapi dalam sholatnya selalu meminta diberikan petunjuk ke dalam hidayah. Jadi kumaha cenah orang Islam teh? Maka kita disebut di sana itu kita domba-domba yang tersesat. Kenapa? Karena mereka anggap doa dalam sholat aja doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan, berarti kan can ketemu. Abi miriran Google Map ke Buana Kasiti, berarti kan can terang Buana Kasiti di mana kan gitu. Bukan itu. Dalam tafsir dikatakan ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ayat arsyidna ilaih, bimbing kami untuk selalu menapaki jalan hidayah ini. Maka ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah kami dapat hidayah. Ini pun sama, kita sholat 5 waktu, baca wajib Al-Fatihah, minta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita terus dibimbing oleh Allah menapaki jalan hidayah. Karena kalau tidak ada bimbingan dari Allah, boleh jadi kemarinnya Islam, besoknya sudah murtad. Na'udzubillah. Maka ini harus hujamkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing kami ya Allah untuk selalu menapaki jalan hidayah ini ya Allah. Gitu ya. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bil hidayah, dengan nikmat hidayah. Jadi nikmat di sini maksudnya apa? Nikmat hidayah, hidayatul Islam. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang diikuti oleh mereka yang dimurkai, wahum al yahud, dan mereka itu adalah golongan Yahudi itu golongan yang Allah murkai. Kenapa? Karena kebiasaannya membangkang perintah Allah. Di perintah ini banyak alasan. Contoh dalam surah Al-Baqarah dikisahkan panjang tentang penyembelihan sapi betina. Diperintah mencit sapi seueur alasan. Akhirnya saking banyak alasan, yang tadinya mudah menjadi dipersulit. Gitu. Kan perintahnya sederhana, sembelihlah sapi betina. Udah, kalau langsung nurut, ya sapi nu aya, nu penting mah betina, pencit. Tapi gara-gara banyak bertanya, banyak menyanggah, banyak alasan, akhirnya kan dipersulit. Ku Allah teh ya udah atuh sekalian dipersulit, cari kambing betina yang masih umurnya sedang antara tua dan muda. Cari kambing betina yang warna kekuning-kuningan, tambah hese deui. Salah sendiri ketika diperintah tidak langsung melaksanakan. Maka Allah menyatakan al-Yahudi itu sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai. Maka kalau kita tidak ingin seperti Yahudi, ketika turun perintah Allah, jangan banyak alasan. Ulah tangke karena perintah Allah. Bisi jika Yahudi. Ghair waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Wahum an-nasara, dan mereka adalah kaum Nasara.
Kenapa? Karena mereka banyak merubah, mengganti kalam Allah, merubah kitab, bahkan mendeklarasikan nabinya sebagai Tuhan. Gitu. Maka itu sesat sesat-sesatnya. Oke, selanjutnya wallahu a'lam bishawab, sudah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, berarti sudah habis ya. Dan alhamdulillah, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Masih banyak sebetulnya, masih ada di bawah, cuman waktunya ya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi, dari awal sampai akhir barusan, kita bisa memperoleh ibrah, pengajaran untuk kita jadikan sebagai pengajaran, menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan tentu itu dari kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah waj'alhu lana shifaa'an likulli da' waj'alhu lana syafi'an yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Ma'mun. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita dapat ilmu, masya Allah, sangat bermanfaat ya. Apalagi Fatihah ini kan tadi sebagai rukun salat ya. Kalau bacaannya benar, maka insya Allah salatnya sah, kan gitu ya. Sah dan tidaknya salat, rukunnya harus terpenuhi. Dan kita juga, inilah Bapak Ibu semua, pentingnya kita belajar dengan seorang guru ya. Dan kita tidak pernah cukup dengan apa yang kita pelajari. Jadi selalu saja ada hikmah ilmu yang didapat. Ya, makanya tidak boleh fanatik guru ya. Guru saya mah sudah punya guru, tidak mau ngaji di Masjid Kasiti. Nah, itulah sombong namanya gitu ya. Makanya saya sendiri ya punya dasar, tapi pasti saja ada dapat ilmu dari sini gitu ya. Dan kita juga harus sama seperti itu. Dan insya Allah Bapak semua, Pak Ustadz Ma'mun, qadarullah, insya Allah mudah-mudahan bisa ngisi kajian setiap bulan pekan ketiga, mudah-mudahan ya. Insyaallah mudah-mudahan jadi Bapak Ibu semua kajian tiap pekan ya dengan materi yang berbeda-beda, insyaallah mudah-mudahan di samping mendapatkan pahala, insyaallah juga kita mendapatkan ilmu yang tentunya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terakhir kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang telah mengikuti istiqomah kajian ini, dan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ya pemberian kami belum bisa maksimal, dan insyaallah kita sama-sama untuk memaksimalkannya. Jazakumullah khairan katsiran. Dan sudah dibacakan doa tadi, tinggal doa tutup majelis.
kita membacakan berdoa bersama-sama ya Bapak Ibu semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.